Justru dengan tersangkakan saya nih, Mas, saya malah berterima kasih gitu loh. Menersangkakan malah terima kasih? Terima kasih. Kenapa? Artinya Jokowi akan dihadirkan di pengadilan gitu loh. Rakyat akan melihat. Jokowi akan dipertanyakan dengan foto yang ada di situ. Apakah itu bibir Jokowi yang tebal gitu kan? Apakah itu mata Jokowi? Apakah itu telinga Jokowi? Apakah itu rambut Jokowi? Ini fakta baru nih? Saya simpen sudah agak lama saya simpen itu. Tapi belum pernah diungkapkan? Belum pernah diungkapkan. Baru hari ini nih? Baru hari ini saya ungkapkan. Oke, eksklusif nih. Nah. Oke, jadi ini fotonya menurut Anda adalah ini foto Pak Dumatno? Tadi Mas Roy bilang itu Dumatno? Ya. Mas Roy bilang? Karena bibirnya bukan bibirnya Jokowi. Ya, lehernya, rahangnya bukan bibirnya Jokowi. Menurut analisis Pak Dumatno itu adalah itu ini Anda yakin ini Pak Dumatno? Iya. Itu softwarenya adalah photo comparison. 100% accurate. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Yang dari tweet dan dari Oke. Nah, oke. Nah, ini jelas, oke. Mas Roy, ya, saya dapat informasi ya. Ya. Informasi nggak usah dikatakan dari mana. Ya, nggak apa-apa. Bahwa ada dugaan Mas Roy telah memanipulasi karena ya, bahwa ini foto. Ya. Mas Roy katakan capnya ini di belakang foto. Ya. Padahal kan kelihatan Mas, ini kan fotonya. Ya. 3x4 atau 4x6 saya nggak tahu nih. Ya. Lalu kemudian capnya ini kan ada di fotonya depan. Ya. Sementara Mas Roy mengatakan ada di belakang. Ya. Nah itu kemudian yang dikatakan Mas Roy telah memanipulasi data. Bagaimana Mas Roy menjawab itu? Oke. Jadi begini. Inilah makanya kalau ada orang pengen mengelabui kita semua, ya, dengan cara memang seolah-olah pas foto ini ada di atas ada di bawahnya cap. Ada di atas foto. Ada di atas, ya, seolah-olah capnya ini ada di atas foto. Seharusnya ada lintasan cap yang ada di sini. Di bagian jas. Di bagian jas. Dan ini sudah kami periksa dengan menggunakan analisis color. Oke, yang biru tadi. Skala, ya, bukan yang biru. Dengan skala analisis, ini ada berapa persen warna merah, ada berapa persen warna hitam. Dan temuannya nggak ada. Ada warna 0, merahnya 0. Temuannya nggak ada. Ini black semua. Kenapa bisa terjadi? Mungkin Bang Aiman, teman-teman juga bisa melihat ini adalah satu contoh yang bagus. Ada film namanya Argo. Argo itu adalah film, ini kisah nyata. Seorang agen FBI itu ingin menyelamatkan 6 diplomat dari Iran ketika Iran Reza Pahlavi jatuh. 6 diplomat, dan itu dia menyamar masuk itu dengan memotong paspor, dan dia memotong persis sekali. Jadi jasnya ini yang kemudian ditempelkan di atas ini, dan yang ini yang abu-abu itu memang bisa di belakang. Tetap jadinya seperti ini. Jadi sebentar. Itu film ini atau yang ini maksudnya? Dua-duanya mungkin terjadi. Anda berani mengatakan bahwa ini juga kemungkinan terjadi seperti itu? Kemungkinan besar sama seperti itu. Jadi yang dipotong hanya fotonya? Hanya foto ini aja ditempel. Ini sisanya covernya asli yang lama. Dan makanya ini tidak ada garis merah di... Betul, tidak ada lintasan. Dan lintasan itu sudah diperiksa, bukan hanya saya. Bang Rismon juga meriksa. Skala 0 sampai 255-nya itu merahnya 0. Menggunakan alat apa namanya? Itu program untuk separasi namanya. Cyan, magenta, yellow, black, CMYK. Itu adalah muncul di sini. Dan ketika Bang Aiman, ketika menggunakan software luminance gradient yang tadi yang biru tadi, coba tolong bisa ditampilkan. Itu yang mata biru. Kita sudah langsung bisa melihat. Jadi artinya kami tidak usah kemudian berbusa-busa berkata-kata, dan tidak usah kemudian sambil kalau bahasa Jawa itu apa menterleng gitu ya, gitu. Lihat gitu, nggak usah, karena nah ini kan kelihatan banget, Bang. Nggak ada. Kalau seandainya ini ada capnya, pasti ada lewat di sini garis, karena luminance gradientnya menggeser. Ini melakukan luminansi dan gradiensi. Ini pakai analisa apa namanya? Ini adalah luminance and gradient. Ini sahih. Jadi sekali lagi dugaannya adalah dipotong di bagian fotonya. Ya ini kan kelihatan, jadi kelihatan kan pemotongannya. Wajahnya. Tuh, jadi kelihatan kan pemotongannya. Oh itu bekas potongan. Bekas potongan. Ini bekas potongan ditempel di sini, ini ditempel, dan kemudian software itu kayak menggeser. Jadi kayak kita melihat seolah-olah dilihat 3 dimensi, jadi relief. Nah ini jadi kita melihat kayak relief, Bang. Reliefnya jadi kelihatan. Begitu relief kelihatan, tampaklah cap yang tadinya ada di atas jas itu seseorang, kemudian ditutup dengan pas foto orang ini, dan kemudian masuklah dia di sana. Dan ini adalah software yang
100% ini adalah unik dan orang ada di foto itu. Moga-moga sudah nyampe juga ke atas, sudah saya kirim ke redaksi. Ya, itu orang namanya Dumatno Budi Utomo. Oke. Bukan Joko Widodo. Foto Pak Dumatno. Iya. Oke, nanti kita coba, nanti ada. Dan menariknya lagi, bukan hanya Dumatno Budi Utomo yang kita tes. Putra dari Dumatno ketemu dengan Pak Rustam, silakan yang menyampaikan. Oke, sudah dikirim fotonya? Sudah saya kirim, sudah. Oke, sudah. Tinggal kita tunggu, Pak Rustam mungkin bisa cerita dulu. Oke, silakan Pak Rustam. Bukan, ini Fronojiwo. Lain lagi. Yang foto. Lain lagi, yang hanya foto barusan saya kirim. Barusan saya kirim. Oke, apa yang mau disampaikan Mas Rustam? Jadi hasil dari analisis Mas Roy, Dr. Tifa dan Bang Rismond agak unik buat saya gitu loh. Justru dengan tersangkakan saya ini, Mas, saya malah berterima kasih gitu loh. Menersangkakan malah terima kasih. Terima kasih. Kenapa? Artinya Jokowi akan dihadirkan di pengadilan gitu loh. Rakyat akan melihat. Jokowi akan dipertanyakan dengan foto yang ada di situ. Apakah itu bibir Jokowi yang tebal gitu kan? Apakah itu mata Jokowi? Apakah itu telinga Jokowi? Apakah itu rambut Jokowi? Nah, dari pernyataan Mas Roy tadi, yang dibilang sudah itu bukan Jokowi, itu Dumatno. Jadi agak unik juga ceritanya. Ada foto wajah orang. Ada foto wajah orang. Foto ijazah tadi coba. Bukan ijazah, wajah. Wajah dua orang. Lagi diproses wajah. Ya. Yang ijazah dulu. Jadi ijazah yang tadi yang ditempel itu bukan foto Pak Jokowi. Bukan Jokowi. Tanda. Oke. Kalau menurut analisa Mas Roy, tapi ada hal yang menurut saya luar biasa Tuhan kasih ke saya. Ini fakta baru nih. Saya simpen sudah agak lama saya simpen itu. Tapi belum pernah diungkapkan. Belum pernah diungkapkan. Baru hari ini nih. Baru hari ini saya ungkapkan. Oke, eksklusif nih. Nah, oke, jadi ini fotonya menurut Anda adalah ini foto Pak Dumatno. Tadi Mas Roy bilang itu Dumatno. Ya. Mas Roy bilang karena bibirnya bukan bibirnya Jokowi. Ya, lehernya, rahangnya bukan bibirnya Jokowi. Menurut analisis Pak Dumatno itu adalah orang sepupunya Joko Widodo. Oke. Dia pemilik Salana bulu tangkis di Solo, kemudian komisaris di PT Toba apa gitu ya, tahulah Toba itu miliknya siapa. Masih hidup sekarang ya? Masih hidup sekarang. Gitu. Dan dia memang pada saat tahun-tahun 2012, 2010 itu usianya, karena Dumatno itu lahir bulan Juli tahun 77, maka dia profilnya cocok banget sebagai mahasiswa kayak gini. Itu nanti akan ada ceritanya. Dugaannya dibuat tahun? Ya sekitar itulah. Tahun pembuatan 90-an? Mana ini? Ijazah ini? Ya. Enggak, 2010, 2012. Anda bahkan bisa memprediksi sedetil itu? Bisa lah. 2010-2012. Iya. Dalam status tersangka, Mas Roy berani mengatakan bahwa ijazah ini palsu dan dibuat 2010-2012. Dan itu data itu match dan berkesesuaian dengan data yang tadi siang juga sudah disampaikan oleh Pak Kolonel Chandra Rajasa pada saat deklarasi, ya sudah menemukan Pak Chandra Rajasa siapa orang-orangnya. Makanya beliau juga tunggu dipanggil. Nah ini ada foto sebelahnya, ponakan saya sebelahnya. Kasih aja. Saya hilang. Oke. Apa yang mana mau sampaikan? Nah, ini siapa ini? Ini sebelahnya adalah foto ponakan saya. Ponakannya Mas Rustam. Karena permintaan beliau saya hilangkan. Tadinya saya minta dikasih separuh aja. Ya, biar kelihatan itu. Yang sampaikan ini anaknya Pak Dumatno. Iya. Jadi begini. Tiba-tiba ini loh Dumatno. Sama nggak dengan ini? Kiri kanan Pak Dumatno. Kiri kanan Dumatno Budi Utomo semua. Oke. Ini Dumatno sekarang. Ini sekarang yang kiri. Sudah ada tua. Yang kiri sekarang? Ya, ini yang kanan dulu. Yang Anda yakini yang bahwa ini dipakai buat foto ijazahnya Jokowi. Luar biasa nggak? Itu ini Anda yakin ini Pak Dumatno? Iya. Itu softwarenya adalah photo comparison. 100% accurate. Ya, skornya kalau saya nggak salah ketika saya bandingkan dengan Jokowi, foto sebelah kanan ini dulu pernah saya tampilkan di Rakyat Bersuara. Skor foto ini kalau dibandingkan dengan Jokowi itu hanya sekitar 36 atau 30 sekian persen. Tapi kalau dibandingkan dengan foto Dumatno itu 92%. Software namanya apa? Foto comparison. Foto comparison. Foto comparison. Oke. Iya, banyak. Saya sama Dr. Rismond juga sama hasilnya. Dan ketika foto Dumatno itu tadi, itu kan bapaknya. Nah, tadi yang sebelumnya itu ternyata yang anaknya coba. Iya, berhubungan dengan ponakannya Pak Rustam. Kita tampilkan foto yang anaknya. Kalau dilihat kan ini jelas lah foto wajahnya, bibirnya,
Iya kan? Lebih mudah. Oke. Lebih mudah ini. Apa yang Anda mau sampaikan di sini? Silakan Mas Pratap. Jadi peristiwanya itu ketika ponakan saya tahu, Ini baru pertama kali dibuka ini. Iya, ini baru. ini belum lama ini, baru beberapa bulan yang Ya, lalu lah. artinya baru di media baru pertama Baru kali. hari ini saya buka gitu loh. Oke. Nah jadi yang saya bilang tadi, saya terima kasih biar terbongkar semua gitu loh. Biar polisi juga ini nggak hati-hati juga mentersangkakan Mas Roy dan kawan-kawan gitu loh. Nah tiba-tiba ponakan saya kirim foto ini. Sebelahnya ada foto ponakan saya itu sebenarnya itu. Ya, saya hilangkan. Dihilangkan Mas Roy Suryo. Dia bilang kepada saya, Om, saya kirim foto ini Om. Saya lihat, siapa ini? Ini Om, teman saya, anaknya Dumatno. Kalau dia mengakui kalau itu yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya katanya. Anaknya siapa namanya? Saya kurang tahu namanya, tapi bahasanya seperti itu. Jadi- Boleh diulangi Mas kalimat Nah. tadi ya. Dia mengatakan kalau foto yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya. Dia mengatakan seperti itu kepada ponakan saya. Oke. Nah artinya saya pikir-pikir apa yang dikatakan Mas Roy Suryo bisa betul juga saya bilang. Sebentar, saya mau tanya dulu. Kok anak Anda bisa ketemu sama ponakannya? Ponakan saya, Ponakan ponakan saya. Anda bisa ketemu sama anaknya Pak Dumatno? Ya mungkin dia berkawan. Teman saya, Ini ponakan di saya. mana? Di daerah mana nih? Saya kurang di tahu. Jakarta, Solo atau di mana? Kalau ponakan saya di Jakarta. Oke. Tapi ponakan saya juga cukup, saya rasa dia berkawan juga cukup dengan orang-orang yang cukup lumayan. Dia punya foto dengan petinggi negara juga dipunya. Saya dikirim ke saya, banyak hal yang dikirim gitu. Dan Anda bersaksi bahwa ponakan Anda mengatakan hal seperti itu? Yes. Nanti ditanyain bukti, mana rekamannya? Ya kita panggil aja orang-orangnya, tinggal kita panggil anak Dumatno, panggil ponakan saya. Kan gitu aja. Supaya clear hari ini kan, supaya tidak ada bohong di antara kita kan. Jadi juga Ponakan Anda sempat bertanya bahwa apakah anaknya Pak Dumatno mau bersaksi? ya saya rasa pasti nggak mau lah. Ini kan menyangkut Jokowi. Tapi ponakan saya bisa kita bawa, artinya bisa kita telepon, bisa kita hadirkan. Oke. Gitu. Baik, silakan. Ini bukti baru, ada beberapa bukti baru. Oh, bukti baru yang tadi dibahas. Ya, makasih Bung Aiman bahwa ini kan sudah beberapa waktu lalu juga sudah pernah dibahas ya. Terkait terkait Dumatno ya, foto dan lain-lain sebagainya, bibir, saya rasa dari beberapa pertemuan saya rasa ini juga dibahas. Yang baru menurut saya itu yang tadi tuh. Yang dugaan manipulasi tadi. Iya, manipulasi tadi. Kalau memang itu yang menjadi manipulasi. Ada punya argumentasi di situ. Bisa maju menurut ke sini. saya sangat sederhana Oke, sih. kita tunjukkan. Bisa maju ke sini, Pak. Iya. Kalau menurut saya sih sangat sederhana ya. Pemotongan kalau itu memang dipotong, Iya. berarti ada repro di situ kan? Repro. Oke, betul. Difoto ulang kan? Menurut Mas Roy bahkan berani mengatakan itu digunting. Oke. Gini, ini kan? Bukannya ini yang berwarna aja. Yang berwarna aja. Yang berwarna yang satu layar tadi. Nah, ini. Ya. Jadi digunting di bagian jas, wajah, dan seterusnya. Katakanlah ini doang lah yang digunting, tempel. Ya. Kan gitu kan? Iya, betul Mas Roy. Ya tanya Dian Sandri. Iya, maksud saya, katakanlah ini yang Loh, digunting iya dan kan? tempel. Ini gambarnya dari Dian Sandri. Saya tidak melakukan apa-apa pada gambar itu. Itu Ya. masalahnya. Jadi kenapa Kapolda bisa bilang saya mengedit gambar ini? Gak di- ada editing di gambar ini, itu Bukan, masalahnya. maksudnya manipulasi karena Mas Roy Enggak. mengatakan bahwa capnya itu ada Iya. di belakang. Padahal ini di Kan jelas Mas di depan. Roy tadi barusan katakan. Iya. Setelah dianalisis. Betul. Tadi ini juga kelihatan urat-urat itu ya. Terus di sini nggak ada nih sambungannya. Kan itu Di Mas Roy bagian yang ngomong. jasnya. Gimana nggak ada sambungannya? Ini kan. Lah iya, itu Itu kan hasilnya- Mas Roy yang ngomong kan tadi. Betul. barusan. Saya berdasarkan software. Iya, berdasarkan software tadi kan. Ya, tanya Oke. ke software dong. Iya, maksudnya kan Mas Aiman tadi nanya ke saya Ya. bahwa bagaimana penjelasan terkait ini. Kalau ini sederhana sebenarnya penjelasannya. Ini kan sudah diteliti nih oleh Fuslap terkait foto ini. Ya. Foto yang direpro itu kelihatan Mas Aiman. Kalau itu rekayasa misalnya, pasti Rekayasa. akan kelihatan. Pasti. Tidak mungkin satu foto yang direkayasa, yang katakanlah direpro. Tempel dulu baru foto, kemudian kasih cap. Direpro namanya kan? Maksudnya puslapor pasti akan bisa mendeteksi itu. Ya pastilah. Oke. Repro beda dengan negatif yang asli. Ya.
ya film yang asli itu beda dengan cetakan yang asli. Itu pasti beda. Nah, sebentar. Saya asumsi saya, Mas Roy. Ya kan? Ya, saya kan bukan peneliti nih. Ya. Cuma secara hukum kalau ini bisa dibuktikan secara repro itu pasti. Kenapa? Jangankan ini, Mas. Kalau di Fuslap tinta stempel pun diuji. Jangankan foto, tinta stempel kemudian materai itu diuji. Bahkan tinta pulpen ini Parker misalkan dipakai tanda tangan, itu kan keluar jenis tintanya. Kalau ini Parker.